Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang ya. Sekarang siang saat saya membuat video ini. Dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita bisa membuat atau membubuhkan tanda tangan kita pada file PDF. Ya. Kenapa kita harus menggunakan cara seperti ini? Karena kalau kita dalam kondisi sekarang banyak orang minta tanda tangan kita, misalnya dalam bentuk dia mengirimkan file MS Word, kemudian kita tempelkan, itu tidak aman bagi tanda tangan. Kenapa? Karena tanda tangan kita bisa digunakan, di-copy, dan ditempelkan di dokumen-dokumen lain. Oke, untuk itu saya tunjukkan dulu apa yang saya maksud dengan seperti itu. Nah, ini adalah contoh salah satu form dari mahasiswa saya yang dikirimkan. Ya, ini mahasiswa nama sudah saya samarkan. Sebut saja namanya Gemah Ripah Loh Jinawi, ini permohonan PKL dan dia meminta saya untuk sebagai menjadi dosen pembimbing PKL-nya. Masa yang bersangkutan sudah menandatangani, ini silakan diperhatikan, ini dalam bentuk MS Word ya, tempelkan di sini, dan biasanya orang itu melakukan hal yang sama. Tanda tangan yang sudah kita punya, skanan tanda tangan kita tempelkan di sini. Set. Nah, seperti ini. Bahaya dari melakukan seperti ini adalah tanda tangan kita bisa diambil, di-copy, disimpan, dan dimanfaatkan, ditempelkan di dokumen lain tanpa sepengetahuan kita. Oke, sebagai contoh, saya pilih tanda tangan saya Ctrl C, copy, ini saya buka file baru, dia masuk, saya tempelkan. Saya punya tanda tangan saya, dan saya bisa punya tanda tangan mahasiswa saya juga dengan cara yang sama. Ya, ini tidak baik, tidak aman. Nah, sehingga ada cara kedua yang sering dilakukan oleh teman-teman, yaitu setelah ditandatangan seperti ini disimpan save as dalam PDF. Dengan pemikiran bahwa di dalam file PDF itu relatif sulit diotak-atik. Oke, saya save as sebagai PDF. Ya, sebentar saya buka dulu filenya. Oke, ini sudah saya simpan filenya ya dalam bentuk PDF. Oke, nah ini tadi ada tanda tangan mahasiswa sudah dibubuhkan dalam MS Word, dan ini juga tanda tangan saya yang saya bubuhkan dalam MS Word, kemudian saya save dalam bentuk PDF. Ini hampir sama dengan di MS Word tadi. Tanda tangan kita bisa dipilih, pencet Ctrl C atau copy, kemudian kita pergi ke salah satu aplikasi atau software atau MS Word atau apapun, kita bisa copy. Tanda tangan mahasiswa atau copy, kita tempelkan, tidak ada masalah. Jadi tanda tangan kita tetap tidak terprotek. Oke. Nah, bagaimana yang aman? Yang aman adalah jangan sekali-sekali menandatangani langsung di file MS Word, walaupun setelah itu MS Word-nya kita convert ke PDF. Ya. Yang terbaik adalah coba tetap tanda tangan langsung di file PDF. Minta orang yang membutuhkan tanda tangan kita mengirimkannya dalam file PDF. Baru kita tanda tangani. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, ada beberapa persiapan harus kita lakukan dulu. Yang pertama, kita jelas harus punya tanda tangan kita. Skanan. Biasa dalam bentuk ekstensinya JPEG, gambar. Ya. Dan sini ada latar belakangnya warna putih. Nah, tanda tangan yang baik adalah tanda tangan di belakangnya itu transparan, tembus gitu ya. Jadi kalau kita taruh di atas tulisannya akan muncul di belakangnya. Nanti saya tunjukkan fungsinya. Kenapa saya lebih suka ini, saya convert dulu menjadi bentuk file gambar yang tidak pakai background. Caranya bagaimana? Tidak sulit. Ya, kita pertama harus punya file tanda tangan kita. Kemudian kita buka website yang menyediakan layanan untuk mengkonvert file JPEG menjadi PNG transparan. Kebetulan ini sudah saya simpan ya. Jadi ini linknya. Jangan khawatir, nanti linknya ada di bawah ya, saya tunjukkan. Jadi linknya adalah onlinepngtools.com. Ya, silakan Bapak Ibu menuju website itu. Kemudian di sini ada dua jendela. Jendela kiri adalah tempat kita menaruh tanda tangan kita dan akan muncul hasilnya di jendela sebelah kanan yang biru ini. Tinggal di drag aja. Ini filenya tadi, ini file tanda tangan saya drag kemari. Inilah file tanda tangan saya dalam bentuk JPEG dengan background putih, dan ini tanda tangan saya yang baru dan dengan ekstensi PNG tanpa background. Ya, ini tinggal kita klik save as, kita klik download, ya.
Saya buka dulu di mana saya downloadnya supaya nggak lupa. Dan ini filenya ya. Ini supaya tidak susah, saya copy aja ke file saya sini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita klik tidak ada backgroundnya, gelap dia karena tembus. Nah, setelah ini langkah kedua adalah silakan Bapak Ibu mendownload dulu software Adobe Acrobat Reader DC. Ya, silakan diketik saja di bagian alamat Acrobat Reader. Ya, Acrobat Reader. Setelah terketik Acrobat Reader, diklik, pencet enter, akan muncul ya. Pilih yang getadobe.com. Ya, ada beberapa yang iklan dan segala macam. Pilih yang getadobe.com. Klik. Setelah itu Bapak Ibu akan menuju ke software resmi dari Adobe. Ya, di sini ada dua software yang ditawarkan. Yang pertama adalah Adobe Acrobat Reader DC, yang kedua Adobe Acrobat Pro. Yang Pro berbayar, yang atas, yang Reader gratis. Untuk sekedar mengisi form dan tanda tangan kita tidak butuh yang berbayar. Silahkan di-download, diikuti semua prosedurnya. Ya, ini akan butuh waktu sehingga saya tidak akan menunjukkan step by step bagaimana menginstalnya. Tapi pada prinsipnya tinggal diikuti saja yang dia tunjukkan. Nah ya, setelah dia download, ini kalau kita klik ya, dia akan mendownload lagi file-filenya yang dibutuhkan dan otomatis akan menginstal. Nah, nanti akan terinstall 3 software. Yang pertama adalah software Adobe Acrobat Reader itu sendiri, dan yang kedua dan ketiga adalah 2 buah software McAfee antivirus ya. Kalau Bapak Ibu tidak membutuhkan software antivirus itu silahkan nanti dihapus saja di belakang ya. Tapi kalau dia merasa butuh silahkan dipakai. Saya kebetulan sudah pakai antivirus yang lain sehingga itu saya hapus. Nah, setelah itu nanti semua diinstal ya. Diinstal, Bapak Ibu akan bisa melihat di sini muncul softwarenya ada Acrobat Reader. Ini tinggal Bapak Ibu klik. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus setting dulu tanda tangan kita. Kita klik di Fill and Sign, select a file. Jadi kita harus memilih salah satu file yang file PDF ya. Kita pakai contoh yang tadi aja ya, yang F4 tadi, file F4. Kemudian sudah kita pilih, kita klik lagi Fill and Sign. Maka akan terbuka file yang tadi kita ingat. Tadi saya sudah tanda tangan di sini dengan MS Word ya. Ini tanda tangan MS Word, ini maksud tanda tangan MS Word. Dan ini ada satu tip lagi, keunggulan daripada kesukaan saya pada Adobe Acrobat adalah Bapak lihat di kursornya menjadi ada huruf A, B. Ini artinya kursor ini bisa mengisi form, untuk mengisi form. Jadi misalnya beberapa form belum ada tanggalnya misalnya, atau ada nama yang perlu kita isi dan itu file dalam PDF. Kita tinggal klik aja. Ini saya klik sini misalnya. Sekarang tanggal 2 Desember 2020. Sudah jadi tanda tangan saya. Nah, ini bisa saya ukuran, kok lebih besar, saya kecilkan sedikit. Biar sama. Terlalu kecil, besarin. Posisi nggak di sini, saya pindah sini. Ya, harusnya kan di sini, tapi kan ini sudah diisi ya, jadi jelek. Ya, saya kasih sini. Ini sebagai contoh saja. Jadi dengan software ini kita bisa mengisi form PDF. Nah, kemudian bagaimana kita tanda tangan? Ini saya akan tanda tangan di sini ya, di bagian pembimbing akademik. Saya klik sign, kemudian akan muncul 2 icon di sini, add signature dan add initial. Kedua-duanya sama. Jadi saya biasa punya 2 versi tanda tangan, satu dengan tinta hitam, satu dengan tinta biru ya. Nah, nanti yang satu saya buat di sini tinta hitam, satu tinta biru. Misalnya kita ambil dulu add signature. Nah, di sini ada pilihan type, draw maupun image. Kalau Anda memilih type, Bapak Ibu memilih type, Bapak Ibu tinggal mengetikkan nama Bapak atau Ibu di situ ya. Tulisan kita akan seolah seperti tulisan tangan. Tapi ini general sekali, semua siapapun menulis akan sama seperti ini. Jadi saya tidak begitu suka. Bisa dirubah stylenya. Bisa dirubah stylenya. Mau seperti apa tulisan? Mau begini. Tapi sangat terbatas jumlah pilihannya. Saya tidak begitu suka pakai ini. Yang saya inginkan adalah kita tanda tangan dengan tanda tangan kita. Bapak Ibu juga bisa memilih fitur draw. Fitur draw itu langsung tanda tangan di sini. Dan itu saya sarankan kalau Bapak Ibu punya stylus, pulpen untuk menggambar,
punya numpad-nya untuk untuk menulis itu, atau screen laptop Bapak Ibu adalah touchscreen. Jadi bisa langsung di tangan ataupun stylusnya bisa langsung dicoretkan di sini. Jadi tanda tangan sangat orisinil, itu akan berubah-ubah terus. Nah, karena saya tidak punya fasilitas itu, saya memilih yang menggunakan image. Jadi saya klik di bagian image ini. Begitu kita klik, dia akan terbuka satu Windows Explorer. Nah, kebetulan ini langsung sudah menuju ke di mana saya menyimpan file tanda tangan saya. Jika belum ketemu, silakan dicari dulu di mana menyimpannya. Di sini ada dua file, yang tadi yang JPEG yang dengan background putih, dan yang hasil konvertan yang PNG dengan background transparan. Saya pilih yang transparan. Saya open. Inilah dia tanda tangan kita. Sudah ada. Tinggal klik apply. Nah, ini udah jadi tanda tangan kita, tinggal mau taruh mana. Nah, saya taruh sini ya. Klik, sudah jadi. Ada sedikit tip Bapak Ibu. Sedikit tips dari saya. Setelah ini kita simpan filenya, kita kirimkan ke yang membutuhkan. Nah, bisakah tanda tangan kita ini nanti dipalsu di sini? Masih bisa. Adalah dengan cara ini di print, hard copy, hasil hard copy-nya itu difoto, tanda tangan kita difoto, kemudian dipotong, dan kita atau orang yang berniat kurang baik itu sudah punya file tanda tangan kita. Nah, sehingga untuk mempersulit hal itu terjadi, yang saya sering lakukan adalah saya melakukan tanda tangan seperti kalau tanda tangan biasa. Saya buat tanda tangan saya menimpa sebagian tulisan yang ada di dokumen tersebut. Tidak seperti ini, tapi menimpa. Ya, ini bisa kita lakukan jika file tanda tangan Bapak Ibu tadi sudah dikonvert ke PNG yang transparan. Kalau tadi pakai yang file yang JPEG langsung bisa juga sih, cuma tidak bisa transparan seperti ini, tidak bisa. Jadi kalau menumpuk di atas tulisan lain, tulisannya hilang, ketutup oleh background putihnya. Dengan seperti ini aman, ya. Nah, saya lakukan seperti ini akan mempersulit, ya, sekedar mempersulit saja untuk melakukan. Ya bisa saja kalau mau sabar difoto, kemudian dihapus pelan-pelan tulisannya bisa, tapi akan mempersulit dan tidak semua orang bisa dan mau melakukan itu. Nah, kalau ini sudah, tinggal klik next, save, ya, saya simpan di folder yang sama dengan nama saya rubah jadi 2, ya, tambah 2, saya save, selesai. Oke, saya tutup. Nah, oke. Sekarang kita lihat apakah ini aman. Ya, ini saya sudah menyiapkan, saya kosongkan dulu MS Word-nya. Tadi filenya ini ya, Mahrifah 2. Saya double klik. Ingat ada 3 tanda tangan, yang 2 ini dibuat dengan MS Word kemudian dikonvert ke PDF, dan ini adalah langsung di PDF. Yang dibuat di MS Word kemudian dikonvert ke PDF tetap bisa di-copy dengan mudah. Ya. Ya, tanda tangan saya pun yang tadi di MS Word tetap bisa di-copy dengan mudah. Tapi tanda tangan yang kita gunakan langsung di PDF, ya, kita coba copy, kita paste, lihatlah apa yang terjadi. Tanda tangan tidak muncul, hanya blok gelap. Ini cara mereka mengamankan tanda tangan kita. Ya, jadi ini sudah satu upaya yang cukup baik saya kira untuk mengamankan tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau misal sudah tadi kita setting tanda tangannya, ya udah selesai di Adobe Acrobat. Begitu kita punya file lagi ya, MS Word, misalnya ini lagi ya, saya ulang lagi. Nah, ini mau saya tanda tangan. Oops, sorry, salah. Kemudian kita saya buka aja di sini aja. Adobe Acrobat, ya. Saya fill tanda tangan, ya. Select filenya tadi, dipilih. Nah, kalau mau tanda tangan tinggal fill and sign, klik sign, tanda tangan kita sudah ada. Yang sudah kita setting. Jadi hanya perlu sekali men-setting. Kalau saya mau nambah inisial layout tanda tangan model yang lain, boleh klik inisial, sama saja dengan step yang di atas tadi. Tapi ini kalau kita sudah ada, kita tinggal tanda tangan dan tempelkan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, tutorial singkat cara membuat tanda tangan di file PDF. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada manfaatnya, jangan lupa klik tombol like, ya, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.